Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Rizal Siregar, saya Presiden Indonesia Archery School Program, adalah lembaga yang concern ya untuk mengembangkan pemasyarakatan olahraga panahan di seluruh Indonesia. Jadi pada hari ini kita melihat ya satu kondisi yang memang unpredictable ya, satu kondisi yang tidak diprediksi. Ada satu virus ya yang menyerang bukan hanya orang Indonesia tapi juga segenap ya manusia di seluruh dunia, yaitu virus COVID-19 yang memang memberikan dampak kesehatan yang luar biasa. Dan mungkin di antara kita sudah pernah ya merasakan bagaimana ya luar biasa virus ini merongrong fisik kita secara individu. Dan ini memang tidak bisa diprediksi. Yang kedua, bahwa virus ini juga bukan hanya memberikan dampak kesehatan, tapi juga dampak ekonomi, dampak sosialisasi, dan lain-lain. Jadi memang sangat multidimensi dan sangat beresiko lah terhadap kita, kesehatan secara fisik ya, dan juga secara mental buat kita semua. Jadi teman-teman sekalian, para sahabat sedekah harian, ya, bahwa untuk memprotection lah ya, untuk mendefense serangan virus ya, maka otomatis ya, gaya hidup sehat kita harus kita kedepankan. Dan bagi kita yang sudah terkena pun ya belum terlambat untuk kita merubah gaya hidup ya. Dan salah satu untuk meningkatkan imunitas kita pertama adalah ya hindari diri kita dari stres. Karena kalau kita stres ya otomatis akan terjadi penurunan imunitas. Kalau kita ada masalah maka akan juga berdampak terhadap fisik. Nah, jadi hindari diri kita dari stres. Memang masalah buat kita hari ini begitu luar biasa. Mungkin masalah di rumah, masalah ekonomi, masalah sekolah anak-anak yang harus di rumah, dan akhirnya kita harus juga menjadi pendamping anak-anak kita di rumah. Ini juga masalah yang menimbulkan stres yang sangat tinggi. Ya, sehingga dari kondisi ini bagaimana menghindarkan stres, yaitu berpikir positif, ya. Jadi bahwa ini ya memang satu masalah buat kita, tapi ini juga menjadi satu peluang buat kita. Apa peluangnya? Kita dapat satu pengalaman baru, ya, bagaimana mengatasi kondisi ketika ya kita harus di rumah saja, menghadapi problematika di rumah tangga, di rumah, belajar di rumah, membackup anak-anak, ya, karena guru tidak bisa mengajar di sekolah gitu. Nah, ini pertama. Yang kedua yaitu tentunya kita membangun gaya hidup sehat dengan berolahraga. Ya, tubuh kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita syukuri. Dan salah bentuk mensyukuri tubuh kita adalah dengan beraktivitas fisik. Karena kenapa? Tubuh kita punya sistem fisiologi namanya. Ya, ketika kita jaga, maka tubuh ini akan memberikan manfaat produktivitas yang tinggi. Ya, kalau kita lihat seorang atlet, dia latihan tiap hari, ya, fisiknya kuat, maka dia bisa melakukan satu performa yang luar biasa. Sehingga dia bisa juara di tingkat nasional, di tingkat SEA Games, Asian Games, bahkan sampai Olimpiade menjadi orang yang super. Ya, mungkin melebihi orang-orang pada umumnya. Kenapa? Karena dia melatih, karena dia menguatkan potensi dirinya, potensi yang dasar yaitu fisik. Kita memang bukan atlet, tapi kita harus menjaga fisik kita, karena kita juga atlet bagi keluarga kita. Ya, apalagi hari ini pada kondisi pandemik, ya, kita banyak serangan virus, maka imunitas kita harus kuat. Dan olahraga ini yang positifnya, olahraga bisa menghasilkan namanya hormon endorfin, ya, hormon rasa segar yang bisa meminimalisir stres dalam tubuh kita. Dan tentunya menguatkan sistem fisiologi kita, sehingga tubuh kita kuat, imunitas kita tinggi, sehingga terhindar tuh dari serangan virus, ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah makan kita, konsumsi makanan kita. Tentu aktivitas kita kan nggak banyak ketika di rumah saja. Pada saat WFH ya, maka asupan kita pun harus kita takar. Jangan kita ketika berada di luar, karena ketika kita berjalan di luar, beraktivitas, naik kendaraan umum, naik mobil dan sebagainya, kalorinya besar. Tapi ketika di rumah saja kalorinya rendah. Maka untuk bisa mengimbangi kalori tersebut, kita kurangi kalori kita di rumah. Makan kita harus proporsional, jangan berlebih. Karena ketika berlebih, itulah di saat-saat tubuh kita lemah. Dua hal yang pada satu kondisi orang ini pada titik imun yang terlemah. Pertama, ketika kekenyangan. Kalau kenyang pasti ngantuk. Nah, ngantuk itu lemah. Ya, dan itu mudah sekali masuk virus. Jadi orang yang makannya berlebih, akhirnya ngantuk, ya itu akan melemahkan tubuhnya. Ya.
Orang kalau suruh perang, tiba-tiba dikasih suruh makan banyak, ya otomatis perangnya nggak maksimal, lemah. Sama atlet gitu, ketika dia mau bertanding, menjelang pertandingan dia harus dikasih space dulu untuk melakukan proses absorpsi namanya pada sistem pencernaannya. Ya, ketika itu barulah terjadi makanan itu bisa menjadi energi. Yang kedua yaitu ketika tidur. Tidur ini kondisi yang lemah. Makanya supaya tidur kita berkualitas, baik, maka seharian itu aktivitas kita benar-benar harus seimbang. Ya, aspek fisiologi kita, fisik kita, emosi, ya, dan juga makanan kita pas, maka tidur nyenyak dan akhirnya tiap hari kita akan bangun dengan energi yang baru. Begitu ya tips kesehatan terkait pandemik, bagaimana kesiapan fisik kita terhadap kondisi hari ini. Mari kita terus ya melakukan kontribusi buat diri kita, ya, buat orang-orang di sekitar kita, dan juga teman-teman sekalian, sahabat sekalian yang sudah memberikan kepercayaan pada sedekah harian, mari terus berkontribusi buat sedekah harian. Karena ini adalah satu bentuk zakat tubuh kita, zakat diri kita, dan saya yakin setiap orang yang berkontribusi ya terhadap dirinya dan orang lain, maka juga banyak keberkahan buat dirinya dan kemudahan-kemudahan yang diraih. Ya, sehingga ya mudah-mudahan kita akan semakin seimbang hidup kita dan akhir hidup kita pun menjadi akhir yang mulia bagi kita masing-masing. Itu saja dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.